Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya akan memberikan kuliah untuk kelanjutan perkuliahan kita tentang penggalian data dalam penelitian kualitatif. Dan kali ini kita akan mempelajari penggalian data dengan observasi. Berbicara tentang observasi, mungkin beberapa waktu yang lalu atau mungkin di sebuah kesempatan ya, saya pernah mengatakan, entah sudah saya katakan ke teman-teman atau enggak ya, saya bilang bahwa ketika teman-teman, eh, mungkin tidak semuanya ya, tapi dari beberapa pengalaman teman-teman saya gitu pada waktu dulu ketika pertama kali diterima di Fakultas Psikologi, itu rata-rata orang akan bilang mungkin redaksinya kurang lebih seperti ini. Bisa baca orang dong. Kalau saya ini orangnya kayak apa? Nah, kan kayak begitu ya. Sehingga ketika mereka tahu kalau kita itu masuk di psikologi itu mikirnya kita itu seperti dalam bahasa awam itu kayak peramal atau mungkin kayak cenayang atau semacam itulah yang tahu watak kepribadian orang gitu lah. Nah, sebenarnya pertanyaan dari orang-orang awam ini mengarah ke satu kemampuan dasar yang memang itu sudah sewajarnya dikuasai atau dimiliki oleh mahasiswa yang belajar psikologi atau orang yang belajar psikologi, yaitu kemampuan untuk observasi. Kalau misalnya ada yang nanya, saya itu orangnya kayak apa? Orang itu sedang ada masalah nggak? Nah, itu sebenarnya tanpa data apapun, kita kan tidak dikasih data apapun ya, kita tidak dikasih informasi tentang orang itu punya masalah apa, orang itu juga tidak curhat, tiba-tiba ada orang gitu ya, kita diminta untuk eh, memberikan simpulan atau mendeskripsikan orang itu kan berarti tanpa data apapun. Nah, satu-satunya data yang tersaji di depan kita ketika ditanyain seperti itu adalah data observasi. Nah, kita kan disajikan data observasi ya, berarti kalau begitu kita mengamati eh, ekspresi, gestur, sehingga kalau orang itu sedang menekuk wajahnya, menunduk, ya mungkin boleh jadi meskipun tidak sespesifik kita tahu apa problemnya, kita bisa juga bilang bahwa orang itu sedang ada masalah gitu. Nah, pada saat itulah kita sebenarnya sedang melakukan observasi. Karena itu, betapa sangat fundamentalnya, sangat pentingnya kemampuan observasi ini bagi kita yang belajar psikologi. Jadi sebelum berbicara tentang kemampuan asesmen yang lain, wawancara, kayak psikotes, kayak psikotes dengan tes objektif, tes proyektif, itu sebelum itu yang menjadi dasar utama dari kemampuan psikologi dalam hal asesmen itu adalah observasi. Maka betapa pentingnya observasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang observasi tersebut untuk kebutuhan penelitian kualitatif. Nah, ini ada gambar ya. Teman-teman kira-kira mengamati gambar ini sebagai apa atau ini gambar apa? Ayo coba, mungkin barangkali bolehlah tulis di kolom komentar ya. Kira-kira melihat apa? Nah, karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda atas gambar ini. Baik itu pernah lihat, baik itu pernah menemui, baik itu pernah diceritakan atau apapun itu, pasti punya pengalaman atas gambar ini. Nah, kita berdasarkan apa yang kita amati ini, eh, pasti akan dipengaruhi oleh berbagai hal yang sudah kita pahami tentang apa yang kita amati. Karena itu mungkin akan melahirkan judgement yang berbeda-beda. Nah, coba kalau kita lihat berbagai gambar ini ya. Nah, ini. Coba silakan kalau mau berkomentar. Nah, antara satu gambar dengan gambar yang lain, itu kan kita juga akan berupaya untuk
mengaitkan mungkin, atau membuat pola mungkin. Jadi kita itu bisa jadi disuguhkan ketika berada di lapangan mengamati eh, berbagai hal ya. Apa yang menyatukan berbagai hal yang mungkin agak tercecer atau mungkin acak atau banyak gitulah yang kita amati. Yang menyatukan adalah kebutuhan penelitian kita. Kebutuhan itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan kita tentang apa yang akan kita teliti. Dipengaruhi juga oleh teori-teori yang mungkin sudah pernah kita pelajari atau kita kuasai tentang apa yang kita teliti. Nah, sama kayak gambar ini. Setiap orang kalian pasti bisa menyimpulkan dengan kesimpulan masing-masing sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian mau meneliti tentang kuliner, mungkin akan berbeda dengan orang yang bertujuan meneliti tentang traveling atau meneliti tentang objek traveling atau destinasi atau rekomendasi. Nah, itu pasti akan berbeda. Nah, observasi itu adalah proses memperoleh informasi melalui pengamatan terhadap orang ataupun kondisi dan situasi yang terjadi di lokasi penelitian. Makanya yang diamati ini bisa subjek, bisa objek, bisa manusia, bisa non-manusia, bisa material atau imaterial. Jadi bisa personal atau impersonal. Jadi bisa manusia atau bukan manusia, bisa barang atau bukan barang gitu ya. Bukan barang ya bisa jadi peristiwa gitu bisa ya, fenomena gitu, kejadian bisa jadi. Jadi bukan mengamati objek per objeknya, tapi lebih mengamati proses atau kejadiannya. Nah, itu semuanya adalah eh, objek atau sasaran kita dalam melakukan observasi. Ketika ada kata pengamatan ini atau dalam kata kerjanya mengamati, saya teringat dulu pada waktu Psychocamp. Dulu ada kegiatan namanya Psychocamp di Fakultas Psikologi ya. Ini bagian dari ospek. Jadi di ospek itu, kegiatan ospek itu dibagi menjadi dua. Ada namanya student day. Student day itu biasanya terjadi misalnya 1 atau 2 minggu itu di kampus ya. Kayak ospek itu di kampus. Berbagai aktivitas, penugasan, ada kuliahnya, dan seterusnya itu di kampus. Nah, namanya Psychocamp itu setelah student day biasanya itu dilakukan di luar. Kita camp di luar, bisa di lain daerah yang jauh gitu ya, di alam gitu ya. Nah, di Psychocamp itu ada satu kegiatan namanya caraka, atau kalau di secara umum apa ya sebutannya, jurit malam atau apa ya, caraka malam gitu ya. Jadi masing-masing kelompok, jadi kelompokan itu mahasiswa dilepas untuk ngetrek, untuk trekking. Treknya sudah ditentukan, ada tanda panahnya, dan nanti di setiap tempat itu eh, ada di sepanjang jalan ya, mungkin ada sekitar 3 pos utama dan beberapa pos bayangan. Pos bayangan biasanya untuk memberikan bantuan, mungkin pertolongan berkenaan dengan kesehatan, yang itu non materi. Kalau di pos utama itu ada materinya. Nah, di salah satu pos utama ada materi yang mahasiswanya itu diminta untuk disajikan sebuah gelas, ada isinya cairan, wis pokoknya dicampurin macam-macam lah di cairan itu sama ini ya, sama kakak-kakak yang mengospek gitu ya, dikasih warna, kasih apa pewarna. Nah, tugas mereka adalah mengamati. Nah, memang secara umum ketika dikasih tugas mengamati, mahasiswa itu akan melihat, mencatat, melihat, mencatat, melihat, mencatat, seperti itu ya. Nah, dengan perilaku ini kita bisa memahami, memaklumi bahwa rata-rata orang itu berpikir bahwa mengamati atau mengobservasi itu adalah melihat. Sehingga aktivitas pertama pasti melihat dan mencatat. Ya, melihat ya. Nah, karena waktunya banyak yang disediakan untuk mahasiswa ini, maka mereka akhirnya macam-macam yang mereka lakukan. Ada yang menyentuhnya, "Ah, dingin."
ditulis. Rasanya dingin. Wah, bahkan macam-macam, ada yang mencelupkan jarinya ke air, menjilatnya. Nah, apa yang mereka lakukan ini, apapun itu, menjilat, memegang, bahkan mungkin ada yang mengetuk-ngetuk dan mencatat bunyinya, mengetuk apa, itu baru dilakukan setelah melihat tadi. Nah, artinya apa? Berarti mengobservasi atau mengamati itu punya arti yang jauh lebih luas daripada melihat. Jadi kalau kita bilang aktivitas mengobservasi itu bukan cuma melihat, tapi seperti yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa itu, ya, yaitu mengindra, berarti lebih tepatnya itu mengindra. Jadi mendayagunakan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pencecapan itu untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Itu namanya observasi. Jadi substansi observasi kayak begitu. Bukan cuma melihat. Nah, kadang-kadang kita salah sangka bahwa observasi itu melihat. Kayak gitu ya. Nah, ini aja secara kebetulan karena waktunya banyak yang disediakan kepada mahasiswa baru itu, akhirnya mereka memberdayakan seluruh alat inderanya, dan itulah yang disebut observasi. Observasi itu penting dilakukan antara lain ketika pertama, topik sulit untuk dieksplorasi melalui tanya jawab dan sulit untuk menjelaskan perilaku pada setting tertentu. Jadi akan lebih alamiah atau lebih eh, muncul sebuah perilaku itu ketika melakukan observasi dibandingkan dengan kalau ditanyain. Jadi dibiarkan sebuah kejadian atau kita membiarkan seseorang itu berperilaku apa adanya. Yang kedua, topik riset menuntut peneliti untuk memahami fenomena dan makna peristiwa atau pengalaman di dalam setting alami. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk poin yang kedua ini adalah setting alami. Jadi artinya ketika itu pengambilan data dilakukan dengan cara yang lain, baik itu wawancara, kuesioner, tes, apapun itu ya, itu pasti eh, akan ada campur tangan dari subjek. Subjek mulai punya wewenang untuk mengatur, memanipulasi apa yang akan dia sampaikan, apa yang akan dia tuliskan. Ya kalau itu dalam wawancara yang apa yang dia sampaikan, tapi kalau dalam pengisian misalnya ada kuesioner atau mengisi sesuatu itu kan apa yang mereka tuliskan. Nah, berbeda dengan observasi. Observasi itu mereka tidak punya wewenang apapun. Yang punya wewenang ya pengamat. Ya, karena observi atau orang yang diamati itu ya tidak bisa ngapa-ngapain kecuali ya berperilaku aja. Ya, ya meskipun mungkin teman-teman pernah mendengar ada namanya eh, efek dari kehadiran observer, yaitu mungkin ada. Tapi itu akan sangat minim kalau dibandingkan dengan metode pengambilan data yang lain. Bahkan bisa jadi ketika kita ketemu, ketika kita ngobrol, ketika kita ya sedang ngopi, itu kita melakukan pengamatan di sekeliling kita, mengamati orang, mengamati kondisi. Itu kan kondisi atau orang yang kita amati itu juga akan sangat minim untuk memanipulasi atau mengelola, mengatur performanya, tampilannya. Nah, itu sangat minim. Makanya kalau dibandingkan dengan pengambilan data yang lain, ketika kita mau mengamati dalam setting alami, ya observasi yang paling sesuai. Yang ketiga, ketika data berupa self-report, apa yang dikatakan memiliki kemungkinan berbeda dari perilaku nyata atau apa yang sebenarnya dilakukan. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung bahwa ketika orang punya kesempatan untuk menyampaikan itu baik lisan maupun tertulis, maka dia itu punya kesempatan untuk memanipulasi. Kalau kita tidak yakin dengan data itu atau kita tidak menginginkan data yang mengandung manipulasi itu, berarti ya observasi yang paling sesuai. Yang keempat, ketika implementasi sebuah intervensi di dalam setting alami memerlukan data amatan untuk membantu peneliti mengevaluasi konsistensi intervensi antar setting tersebut. Nah, selain alami ya, observasi itu juga bisa digunakan untuk melihat
karena minim tadi manipulasi dari si subjeknya, maka biasanya akan sangat akurat untuk melihat konsistensi perilaku. Kalau mau mengetahui bahwa subjek itu benar-benar eh, apa yang dia sampaikan, apa yang dia isikan, apa yang dia tuliskan itu benar-benar sesuai dengan dirinya, maka lewat observasi lah kita bisa melakukan verifikasi. Tujuan penggunaan observasi. Observasi ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang luas tentang perilaku seseorang sehari-hari dalam berbagai setting sosial. Ya, tujuannya untuk bisa mengamati perilaku, mengamati kejadian, peristiwa dalam setting alamiahnya. Yang kedua, mendapatkan informasi tingkah laku interpersonal seseorang dan mengetahui intensitas hubungannya. Interpersonal ini berarti interaksi, hubungan, relasi ya, dengan orang lain. Jadi selain mengamati seseorang dalam hubungannya dengan lingkungannya dia atau setting di mana dia tinggal, juga bisa mengamati interaksi antar orang. Yang ketiga, juga bisa digunakan untuk mengamati intensitas atau frekuensi dari perilaku. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan suatu kejadian, proses seperti perubahan gaya hidup masyarakat, pertumbuhan fisik seseorang, dan sebagainya. Jadi untuk melakukan observasi atau penelitian yang longitudinal ya, artinya perubahan tren dari waktu ke waktu, pertumbuhan seseorang itu bisa dilakukan dengan observasi. Observasi sebagai metode ilmiah. Observasi dipergunakan dan dirumuskan menurut tujuan tertentu. Ya, berarti artinya sebagai sebuah metode ilmiah, observasi pastinya direncanakan, didesain atau punya tujuan. Ya. Nah, itu yang kedua, direncanakan secara sistematis. Ada tujuan, ada perencanaan, kemudian ada pencatatan atau perekaman. Ya. Secara sistematis dengan preposisi yang lebih umum. Preposisi yang lebih umum itu artinya eh, kita itu pasti punya eh, kebutuhan, kepentingan atas objek yang kita observasi. Dan itu pasti mengandung preposisi. Misalnya, saya akan mengamati perilaku orang di pasar ketika tawar-menawar. Nah, itu pasti di benak kita juga mengandung preposisi-preposisi. Kenapa? Karena di kepala kita sudah ada namanya konsep tawar-menawar. Itu pasti namanya tawar-menawar eh, satu sama lain sama-sama punya kepentingan dan kemudian mencari titik temu. Nah, dengan eh, konsep seperti itu yang sudah kita ketahui, maka ketika kita mengamati, kita itu sudah eh, sudah melihat perilaku atau interaksi atau komunikasi antar dua orang itu adalah upaya untuk mencari titik temu. Padahal bisa jadi kan yang ngomongkan tentang eh gimana kabar anaknya karena mereka ternyata kenal atau mereka itu bertetangga, satunya penjual, satunya pembeli gitu ya. Atau mereka tidak pernah ketemu, baru ketemu di pasar, itu kan bisa ngobrolin hal lain. Tapi karena kita sudah punya preposisi ya kita akan ibaratnya itu akan berada pada track preposisi itu. Ini kayak kemarin sempat kita singgung tentang apakah ada hipotesa atau hipotesis di penelitian kualitatif. Nah, ada namanya hipotesis kerja, artinya hipotesis yang terus berubah. Jadi itu bukan untuk dibuktikan, tapi untuk dijawab secara terus-menerus. Nah, ya. Sebagai metode ilmiah, hasil observasi dapat diperiksa kembali atau dikontrol validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya. Jadi bisa dicocokkan dari waktu ke waktu, bisa dicocokkan antar observer, bisa observasi. Dan itu nanti untuk melihat reliabilitasnya, konsistensinya, gitu ya. Nah, itu observasi. Nah, di dalam observasi ini bisa datanya itu bersifat kuantitatif,
bisa kualitatif. Jadi kalau datanya itu paling paling tidak itu yang paling gampang kita kenal sebagai pembeda kalau berupa nomor atau angka-angka itu biasanya kuantitatif. Sehingga pengamatan kalau itu hasilnya adalah seberapa sering, seberapa tinggi, seberapa bagus, seberapa levelnya, itu jatuhnya nanti adalah data-data kuantitatif. Sementara kalau yang kualitatif itu lebih banyak eh, kepada mencatat apapun dengan bermodalkan kepekaan kita ya sebagai pengamat. Jadi tidak dibatasi pada hasil-hasil berupa frekuensi, durasi, intensitas kayak begitu ya. Tapi lebih banyak mendeskripsikan apa yang ditemui atau diamati. Jenis observasi itu bisa observasi partisipan, bisa non-partisipan. Kalau observasi partisipan itu saat melakukan observasinya, observer itu ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh observi atau subjek penelitian. Cara ini dilakukan agar subjek tetap berperilaku secara wajar. Jadi kita itu kayak berinteraksi biasa. Biar subjek itu tetap melakukan aktivitasnya. Dan mereka tidak merasa bahwa mereka sedang diamati. Nah, ini berbeda sekali dengan non-partisipan. Ya. Nah, kalau non-partisipan itu biasanya dibagi disguise in disguise ya. Kalau disguise itu biasanya eh, pengamatannya berjarak, artinya bahkan orang mungkin barangkali saja bisa tidak sadar diamati, tapi tidak seperti partisipan. Kalau yang ini berjarak atau jauh, yang orang tersebut atau observernya itu tidak terlibat. Tapi bisa juga yang mengamati, tapi observinya itu tahu kalau dia diamati. Nah itu. Jadi bisa disguise dan bisa in disguise. Beberapa kesulitan yang sering ditemui dalam observasi. Dari segi teknik pelaksanaan, pelaksanaan observasi itu ada keterbatasan gerak observer karena peran atau kedudukannya. Ya, ya namanya observer itu kan kalau secara peran kan orang sudah tahu ya apa kerjaannya, apa yang dilakukan. Maka dari itu ini akan membatasi si observer itu ya. Artinya dia berperan sebagai pengamat. Jadi hanya mengamati, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mengklarifikasi dan seterusnya. Artinya memang dia observer karena observer mengamati. Ya. Terus yang kedua, seringkali observer sulit mencari waktu untuk sekedar mencatat hal-hal yang berhasil diamatinya. Ini ada kesulitan dalam kejar-kejaran antara apa yang diamati dengan pencatatannya. Kita mencatat, berarti kita kan biasanya kalau mencatat mungkin agak sedikit menunduk, mengalihkan perhatian ke kertas. Nah, pada saat itu perilakunya sudah bisa berubah. Nah, itu jadi kesulitan ya di dalam observasi. Jadi apa ya, semacam hambatan lah ya dalam observasi. Atau sulit, apa kesulitannya observasi itu di situ. Yang ketiga, adanya keterbatasan alat bantu observasi yang digunakan. Sementara waktu observasi begitu singkat dan banyak data yang harus direkam. Ya, kalau makanya dari itu observasi itu harus ini berkaitan sama yang B tadi ya. Observasi itu butuh agak ada kejar-kejarannya, terus kemudian alat bantu utama itu kan sebenarnya pencatatan ya. Nah, maka dari itu mungkin barangkali kalau zaman sekarang observasi bisa saja dibantu dengan perekaman alat ya. Misalnya dengan video tape misalnya. Kalau dari segi observernya, keterbatasan observasi itu adalah terbatas dalam kemampuan dan pengalaman dalam observasinya. Nah ini, makanya dari itu observasi itu harus benar-benar dipelajari. Karena seolah-olah observasi itu gampang ya.
Nah, keterbatasan observasi yang lain berkenaan dengan observer, yaitu observasi itu dilakukan tanpa perencanaan dan mencatat data dengan tidak sistematis, karena itu akan membuat kita itu seperti kualan. Ini kayaknya penting, itu kayaknya penting. Ini butuh dicatat, itu butuh dicatat. Sehingga kita tidak punya track, tidak punya panduan. Semuanya dicatat dan itu menyulitkan. Yang ketiga, adanya hambatan personal seperti kondisi emosi, penafsiran, pengalaman individu. Misalnya mengamati orang yang sedang berpacaran tapi si pengamatnya itu habis diputus, itu mungkin bisa jadi mempengaruhi kondisi emosinya, pengalamannya. Itu bisa jadi berbeda, ya. Atau mengamati sepasang muda-mudi yang bertengkar. Nah, itu bisa jadi yang habis disakiti oleh pasangannya langsung mencatat dengan cara yang berbeda, mengamati dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang kita ke pencatatannya. Nah, ingat prinsipnya dalam pencatatan ini ya. Hal yang dicatat adalah deskripsi, bukan interpretasi. Jadi kalau saya ngomong deskripsi, ini berarti harusnya pencatatan kita itu memiliki kategori kualifikasi ya, yang disebut dengan eh, low inferential. Low inferential itu tidak banyak interpretasi, artinya deskripsi. Jadi menceritakan ulang, mencatat ulang apa yang kita indra. Jadi bukan menyimpulkan. Nah, kalau menyimpulkan itu namanya high inferential. High inferential itu banyak menyimpulkannya. Nah, harusnya pengamatan kita banyak mendeskripsikannya, bukan menginterpretasi atau memberikan judgement. Jadi tuliskan deskripsi atas hal-hal yang diamati dengan sedetil-detilnya, ya. Jadi tidak menginterpretasi. Kayak misalnya di gambar yang sebelah ini, itu bisa jadi punya persepsi yang berbeda. Untuk cowok, untuk orang ya yang mengamati atau dalam hal ini nih eh, si cowok yang pertama ini, yang tengah, yang di kiri ya, yang di kiri ini mengatakan, kenapa sih cewek itu selalu tinggi gitu. Yaitu karena dia pendek dan dia ketemunya cewek-cewek yang tinggi. Tapi orang si cewek itu bilang, enggak, cewek itu pendek karena dia ketemu sama cowok yang tinggi. Nah, itu kan akhirnya jadi subjektif. Kenapa? Karena ini melakukan judgement. Dan akan lebih baik sebenarnya kalau dia ketemu seseorang jenis kelaminnya cewek, ya berarti eh, pengamatannya atau hasil pengamatannya, dia cewek, tingginya berapa? Oh, dia cowok, tingginya berapa? Oh, saya ketemu lagi cowok, tingginya sekian. Ketemu lagi cewek, tingginya sekian. Ketemu lagi cowok, tingginya sekian. Nah, itu baru deskripsi. Jadi bukan cowok lebih tinggi, cewek lebih tinggi, cewek lebih rendah. Nggak begitu. Coba cek catatan observasi berikut ini. Coba bandingkan. Apakah ini interpretasi atau deskripsi? Yang pertama, subjek selalu bersikap emosional saat menghadapi pelanggan. Nah, coba tuliskan yang nomor satu ini apa? Tuliskan di kolom komentar boleh. Ini deskripsi atau interpretasi? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali menyebut nama anaknya, volume suara subjek terdengar menurun dan berbicara sambil menunduk. Ini deskripsi atau atau interpretasi? Ayo, deskripsi atau interpretasi? Tuliskan lagi di kolom komentar, tuliskan nomor 2 deskripsi atau nomor 2 interpretasi gitu misalnya. Ya, oke, silakan. Saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, subjek tampak bahagia mendengar berita kehamilan istrinya. Yo, observasi. Observasi. Ayo, ini deskripsi atau interpretasi. Ya, jadi kalau dalam bahasa saya tadi, ini low inferential. Low inferential itu artinya deskripsi atau minim interpretasi, tidak ada interpretasi. Atau high inferential, artinya itu berarti ada interpretasinya. Nah, itu. Tuliskan lagi ya di kolom komentar. Yang ketiga apa? Deskripsi atau interpretasi?
Yang keempat, ketika melihat kejadian itu matanya melotot, tangannya gemetar, mendadak ia berteriak sambil meraih piring yang ada di meja sebelah kanannya dan melemparkan piring itu ke arah suaminya. Ayo, ini deskripsi atau interpretasi. Tuliskan di kolom komentar. Pencatatan dalam observasi. Nah, dalam melakukan pencatatan ini akan lebih mudah untuk dianalisis jika peneliti dapat membuat form atau tabel pencatatan tertentu yang memuat dua bagian. Ada bagian deskripsi, ada bagian refleksi. Bagian deskripsi itu menjelaskan atau bukan menjelaskan ya, menuliskan apa adanya. Sedangkan bagian refleksi itu apa kesan atau komentar yang kita berikan terhadap deskripsi tersebut. Itu refleksi. Jadi bukan sudah ada interpretasinya lah ya yang kedua itu. Nah, nah katanya tadi harusnya deskripsi dok Pak mencatatnya. Bukan berarti dilarang kita menulis eh, refleksi atau interpretasi. Yang tidak boleh itu kalau langsung nulisnya interpretasi doang. Itu harus ada deskripsinya. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya contoh form yang bisa teman-teman pakai ya. Ada kode observasi. Kode observasi itu ya kayak kode wawancara itu ya. Jadi tuliskan misalnya kalian menggunakan data itu tidak hanya observasi tapi juga wawancara. Biar membedakan dengan data yang lain bisa tuliskan O atau OBS Ops gitu ya, observasi berarti. Terus kemudian tuliskan inisial subjek yang diamati. Misalnya R ya. Terus selain itu tuliskan kapan waktu observasinya. Misalnya hari ini tanggal berapa ini? 12 ya. Ya. Misalnya teman-teman menuliskan 12.03.25. Nah, berarti 12 Maret 2025 itu pengamatannya di saat itu. Kalau mau diperdetil dituliskan jam juga boleh. Barangkali memang ada penggalian data observasi yang lain yang dilakukan di jam yang sama. Misalnya penelitinya lebih dari satu dan mengobservasi beberapa orang secara simultan. Nah, itu bisa jadi dikasih waktu, dikasih apa jamnya kapan. Nah, itu. Tapi kalau memang observasinya itu dalam sehari cuma ada satu, nggak perlu sampai jam berarti tulis cuma tanggal aja sudah cukup, gitu ya. Terus habis itu mungkin yang terakhir bisa apa namanya ditambah apa lagi ya? Kayaknya sudah cukup ya sampai dengan tanggal itu sudah cukup. Atau tempat kalau bisa ditambah tempat misalnya seorang subjek itu misalnya penelitianmu tentang mm, perilaku belajar gitu ya. Belajar itu kan bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di rumah. Nah, makanya dari itu bisa saja kode observasinya ditambahin R atau RMH, rumah gitu ya. Atau SKL atau sekolah gitu ya. Bisa jadi. Dan ini diserahkan kepada peneliti mau bikin kode seperti apa. Tapi yang jelas kode tersebut ditujukan untuk mempermudah mengidentifikasi ini jenis datanya kapan digalinya dan seterusnya. Sehingga nanti ketika kita mengakses data tersebut, kita punya dasarnya, punya referensi. Oh, ini data tanggal sekian dari subjek ini di tempat ini. Dan nanti teman-teman bisa berlakukan hal yang sama kayak wawancara kemarin dikasih nomor baris. Nah, ketika kalian mencomot data itu, kalian bisa menyebutkan ini diambil dari baris kesekian gitu ya. Nah, terus dituliskan partisipannya siapa, bisa nama gitu ya. Atau kalau mau inisial juga boleh. Terus fokus observasi tentang apa. Kalau di sini misal coping stres di lingkungan sosial, tanggalnya kapan. Selain tanggal ada juga setting observasi. Jadi setting observasinya seperti apa, boleh dideskripsikan, dijelaskan seperti apa. Ini sama kayak ngomongin desain tapi dalam dalam format yang singkat lah ya. Misalnya diamati di tempat kerja, di dengan posisi dia sedang bekerja, itu setting observasi sedang bekerja. Atau kalau tadi anak sekolah atau kalau anak sekolah itu misalnya sedang belajar di kelas,
atau sedang membeli di kantin. Nah, itu setting observasinya. Jadi setting observasi ini berdasarkan kebutuhan dari penelitian kita. Terus observernya siapa? Nah, baru yang bawah ini dideskripsikan ekspresi emosinya seperti apa, stresor yang membuat dia stres seperti apa dideskripsikan, dan proses mengatasi emosi negatifnya seperti apa itu dideskripsikan. Nah, ini bisa dikategorikan atau dikelompokkan jadi 3 pencatatan kayak begini. Jadi kalau yang diamati, ini yang saya amati ini muncul tentang stresor ya, deskripsikan di bagian stresor. Kalau ada bagian yang ini upaya dia yang dia lakukan ya, deskripsikan di bagian proses mengatasi emosi negatif. Sebenarnya ada 2 model pencatatan ketika kita mau bikin pencatatan naratif ya. Ada pencatatan running record dan ada pencatatan anecdotal record ya. Kalau anecdotal record itu mencatat apapun yang itu dianggap penting. Jadi pokoknya terbersit di pikiran kita itu penting, itu kita catat. Ya tetap deskriptif catatannya. Tapi kalau running record itu hanya mencatat perilaku-perilaku yang sudah kita rencanakan. Jadi tidak semua perilaku itu dicatat, tapi ada panduan yang ketika perilaku itu muncul kita deskripsikan. Ini sama kayak kalau di kuantitatif kayak event record, yaitu kemunculan perilaku, tapi tidak ditulis sebagai turus atau angka. Kalau di kuantitatif kan angka ya, atau diturus gitu ya. Tapi kalau ini enggak, tetap dideskripsikan perilaku tersebut, kemunculannya gitu ya. Itu kira-kira untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Boleh juga loh kalau perkuliahan ini di-share ke teman-teman yang lain, ke orang lain, atau ke mungkin yang ingin belajar penelitian kualitatif terkhusus di penggalian data dengan observasi. Terima kasih ya teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.